Big data sebagai bagian dari teknologi masa depan telah mengungkap banyak hal diri kita. Termasuk mayoritas semua orang adalah pembohong. Semua orang bisa berbohong, berkilah, dan basa-basi saat ditanya dalam wawancara atau disuruh mengisi survei. Tapi tidak di hadapan Big Data. Big Data merekam apa yang benar-benar orang lakukan, bukan apa yang orang katakan. Pada mulanya Google diciptakan agar semua orang belajar tentang pengetahuan dan dunia dalam setiap sudutnya. Tapi kini jejak yang kita tinggalkan dalam setiap kata di Google mampu menunjukkan siapa kita sesungguhnya. Google tak hanya memberi informasi yang kita butuhkan, tapi kita juga memberitahu siapa kita sesungguhnya. Dari yang paling rahasia dan bahkan sesuatu yang kita sembunyikan dari orang lain. Apa yang kita klik di mesin pencari, apa yang kita komentari, apa yang kita update dalam status media sosial kita, itulah yang lebih mencerminkan perilaku kita yang jujur dibanding dengan perkataan kita. Google menunjukkan kita siapa sebenarnya. Pernahkah Anda mendengar Netflix, penyedia layanan media streaming raksasa yang berkantor pusat di California? Perusahaan raksasa itu pada mulanya menyeru agar penggemarnya mengurutkan film yang paling digemari. Tersusunlah film-film berkualitas tinggi di urutan teratas, seperti film dokumenter, film pendidikan, film action, serta film-film serius lainnya. Tapi anehnya, ketika Netflix memberi notifikasi terbaru tentang film dokumenter dan urutan film sesuai peringkat, maka mereka tidak menontonnya. Justru mereka menonton ketika ada film komedi dan film percintaan, serta film yang tidak berkualitas. Untuk itulah Netflix berkesimpulan, jangan mempercayai apa yang orang katakan kepada Anda, percayalah pada apa yang mereka lakukan. Netflix akhirnya berhenti memberitahu apa yang pelanggan inginkan, tapi ilmuwan Netflix akhirnya membangun model algoritma berdasarkan rekomendasi klik serta review dengan berbasis Big Data. Stephen juga dalam bukunya Everybody Lies menunjukkan kebohongan yang dilakukan banyak orang dengan pembuktian Big Data. Apakah rasisme di Amerika Serikat benar-benar telah berhasil diselesaikan? Tesis ini bermula ketika Presiden Barack Obama terpilih sebagai presiden berkulit hitam pertama. Stephen melakukan penelitian dengan data dan dari situs pencarian Google untuk memotret rasisme di Amerika Serikat. Stephen mengatakan bahwa anggapan umum yang mengatakan rasisme hilang itu salah. Ini juga dikonfirmasi dengan terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat. Ia menemukan bahwa rasisme terhadap kulit hitam di Amerika Serikat adalah yang menguntungkan Donald Trump dalam pemilu AS pada tahun 2016. Menurut Stephen, di hadapan mesin pencari, orang akan mempertanyakan segala sesuatu dengan sangat jujur. Itulah data yang sulit dibantah dan paling jujur, yang menunjukkan perilaku seseorang sesungguhnya. Kalau diolah dan dianalisis, Big Data itu bisa menjadi data penting untuk bidang ekonomi, politik, bahkan pendidikan, dan bisa menjadi alat prediktif untuk mengetahui kecenderungan masyarakat di suatu tempat. Coba kita klik di Google tentang kata sholat dengan setting pencarian YouTube, maka di situ akan muncul bagaimana kata itu sering digunakan, dan lucunya yang muncul bersamaan dengan kata itu adalah bagaimana bercinta setelah sholat subuh di bulan Ramadan atau bercinta setelah sholat subuh. Itu menjadi pencarian yang cukup banyak di mesin pencari Google. Itu tema yang sangat tabu dan jarang dibicarakan secara langsung di publik, tapi ternyata diam-diam itulah yang sering orang ketik dan sering orang cari. Itu menunjukkan bahwa Big Data mengungkap apa yang menjadi perilaku kita sebenarnya, bukan apa yang dikatakan oleh kita. Di hadapan mesin pencari, orang tak sungkan menanyakan sesuatu yang sebenarnya diinginkan. Tapi di hadapan manusia, orang berusaha menjaga image.
Tak heran ketika Stephen berkesimpulan bahwa pada dasarnya semua orang adalah pembohong.